Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sahabat Dukcapil se-Nusantara dimanapun berada. Kembali kita bertemu di podcast kami yang kedua. Nanti yang setelahnya pada inilah Siap. tidak bisa dihitung lagi kayaknya. Mudah-mudahan seperti itu, ya kan? Jadi salam kita dari Dukcapil yaitu Dukcapil Prima. Indonesia Maju. Sekali lagi pada nih. Dukcapil Prima Indonesia maju. Nah baik, jadi di podcast kami yang kedua ini tentunya besar harapan sih ya. Kita akan coba menyampaikan, mungkin juga menggali dan sedikit kilas balik mungkin pada inilah. Siap. Jadi ini pada ini ada di episode sebelumnya nih, episode yang pertama nih. Jadi tangan beliau ini, tangan baju maksudnya, bukan tangannya digulung, bukan apa nih, digulung dan lah. Iya. Nah itu pada inilah. Jadi kita di sini campur-campur sedikit bahasa Indonesia dan bahasa Banjar. Karena kami dari Kalimantan Selatan di Kabupaten Sungai Utara. Baik, sahabat Dukcapil se-Nusantara, se-Indonesia dimanapun berada, khususnya di wilayah Kabupaten Sungai Utara. Jadi kami mencoba menggali ini temanya mungkin atau sedikit penajamannya pada terkait dengan tentunya layanan yang selama ini kita berikan di dinas kita, di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Nusa Utara di Provinsi Kalimantan Selatan. Di mana yang kita ketahui itu bahwa layanan publik nih, instansi pelayanan publik tentunya kan beragam maupun di intern maupun ekstern tentunya, sederhananya begitulah. Jadi yang harus kita ketahui bahwa kita di dinas kita ini tentunya kita memberikan layanan yang terbaik, kemudian secara internal kita terus memaksimalkan mekanisme SOP kita dan tentunya jiwa melayani kepada masyarakat, khususnya di administrasi kependudukan, di dokumen-dokumen kependudukan, di layanan kami tentunya. Nah, tentunya seperti episode kemarin disampaikan, mungkin kawan-kawan ada menyimak juga. Jadi karena terbatasnya ruang gerak kita, kemudian tentunya hal-hal lain lah. Siap. Pada inilah, jadi kita coba dengan pendekatan dengan cara lain seperti ini. Jadi orang bisa melihat dan bisa mengulang-ulangnya terkait dengan apa sih sebenarnya di Dukcapil itu, apakah KTP itu masih bayar, apakah ada yang bayar, apakah sampai ada mungkin oknum, mungkin pihak ketiga ataupun bagaimana gitulah. Nah, jadi ini coba kita angkat, kita ungkap mungkin nantinya, dan tentunya juga kaitan dengan regulasi dan mungkin hal-hal yang mungkin umum. Menurut kita sih umum ya, inilah, tetapi dari sahabat Dukcapil sekalian mungkin itu agak awam lah, karena di kita basicnya kan ada regulasi, ada aturan, dan tentunya dokumen yang dikeluarkan dapat digunakan oleh masyarakat. Nah, contoh pada nih ilustrasi kita nih, jadi kita mungkin sedikit flashback. Pada ini kan sebenarnya sudah lumayan lama ya di sini. Ada berapa tahun pada nih? Sekitar 8 tahun, Pak. 8 tahun? 8 tahun dari diangkat dari CPNS sampai sekarang sudah 8 tahun lebih, Pak. Kau kira sudah 10 tahun pada ini? Belum. Iya. Kira 9 bulan itulah, udahlah 9 bulan tadi. Oh lah, 9 bulan. Jadi supaya kada tegang lagi kita kan. Ya, siap. Nah, jadi dari CPNS sudah di Dukcapil, jadi segala macam hal tentu sudah dilewati bersama kawan-kawan, dan juga berbagai macam situasi kondisi lah kita hadapi di sini. Dan apa sih yang paling sulit pada ini lah dalam memberikan pelayanan nih. Kemudian berbagai macam hal yang sudah dilalui kawan-kawan, tentunya ramai itulah, ramai dan pelajaran juga lah mungkin ke kita, dan terus penyempurnaan bagi kadis sama jabat nih. Siap. Jadi Pak, pada nih ilustrasinya mungkin. Jadi kalau dulu ya Pak lah, dulu misalkan pelayanan kita nih, dulu tuh pelayanan mungkin dinilai masyarakat lebih dekat, karena dulu kita pelayanannya di kecamatan-kecamatan juga ada, Pak. Oke. Cuman karena keterbatasan dana, jadi peralatannya pun sudah usang.
banyak hancur lah bahasanya. Ya. Dan terus ada kendala juga di sana dari dari jaringan dan lain-lain, akhirnya dinilai tidak efektif. Jadi kita balikan lagi untuk pelayanan keseluruhannya itu di kantor kita sendiri aja lagi, di kantor dinas, kecuali di Kecamatan Paminggir. Iya, iya, iya. Ya. Nah, berikutnya itu untuk di pelayanan kita yang sekarang ini, sebenarnya saya nilai itu sudah lumayan, Pak. Jadi kita sudah menyesuaikan dengan Permendagri yang mengatur bahwa pelayanan itu kalau bisa dipercepat 1 kali 24 jam atau 1 hari udah selesai. Kita insya Allah sudah melakukan itu sebenarnya. Cuman mungkin masyarakat banyak yang kurang tahu bahwa Dinas Dukcapil Kabupaten Sumatera Utara untuk semua jenis pelayanan itu maksimal di 1 kali 24 jam. Itu semua jenis layanan? Semua jenis layanan. Bukan 5 atau 10? Bukan cuma 5. Oke, ini kembali kita. Asal persyaratannya lengkap. Oh ya, nah itu kita tambahkan nanti lah. Ya. Jadi kita pertegas lagi kawan-kawan sekalian lah, sahabat Dukcapil lah. Jadi di kita saat ini semua layanan kita tetapkan 1 kali 24 jam. Siap. Baik itu KTP, KK, ya. Akta kelahiran, ya. Pindah datang, benar, dan yang lainnya. Ya. Nah, itu komitmen dari kami. Jadi kami berkomitmen untuk itu, kawan-kawan sekalian, sedapat mungkin lah harus itu kita tanamkan. Nah, jadi khusus itu kecuali di Kecamatan Paminggir tetap kita tanamkan. Jadi sebelumnya kita nih pada nilai ada di kecamatan semua itu. Sebenarnya ada di kecamatan dengan dulunya. Posisi alat waktu itu masih normal, dan tentunya seiring perkembangan teknologi lah. Nah, artinya itu bukan kada update, bukan kada kalau di-upgrade lagi, cuma posisinya demikian lah gitu kan. Udah sama-sama kita ketahui yang pasti mungkin karena waktu dan suhu udara dan sebagainya gitu. Siap, gitu. Nah, jadi kalau kita sih komitnya kaitan dengan peningkatan dan pemaksimalan SDM lah. SDM yang ada. Nah, itu jadi semua sapras tentunya dan hal-hal lain yang insya Allah kita karena kebetulan kita maksimalkan. Untuk sedikit info tentang untuk operator atau SDM kita, Pak. Ya. Jadi untuk PNS itu sekitar 14 orang. Ya. Ini sama di podcast kemarin katanya. Pak. Cuman untuk yang untuk non PNS itu ada sekitar 24 orang plus tenaga kebersihan. Ya. Mungkin berkurang ya 2 lah. Jadi 24 itu sudah sama tenaga kebersihan, Pak. Total berapa nih? 50 apa? Ya nyampe lagi Pak sekarang. Nyampe lagi Pak. 40 juga kurang nih, Pak. 40 kurang. Nah, jadi posisinya kawan-kawan 42 lah. Nyampe 38, Pak. 38. Ini kayak pada dinas ini ada apa anak buah kayak apa? Apakah ada yang kada di ini atau di kantor atau kayak apa nih? Iya. Nah. Dan 38 itu menurut kami yang di dalam itu sebenarnya sangat kurang sebenarnya. Alasannya? Alasannya ini contoh nih, pelayanan dengan model seperti ini, Pak, model yang kita seperti ini membutuhkan untuk running jalan bagus, rapi, 1 kali 24 jam selesai, itu seluruh tenaga upaya kita harus dikerahkan. Ya, paham. Dan belum lagi kita untuk mengejar target-target yang diminta oleh Pak Dirjen. Ya. Nah, itu makanya kata Bapak juga kan harus selalu berkelanjutan untuk pembaruan nih, berkelanjutan, kemudian pelayanan terus berkelanjutan dan usahakan harus konsisten. Nah, ditambahin kawan-kawan sekalian, ini siapa gelang Pak Dani itu lah. Pak Dani ini siapa lah beliau nih, agak montok-montok, coba Dani lah agak sedikit gitu kan. Nah, jadi Pak Dani ini kami daulat nih dari kawan-kawan semua di dinas ini bahwa korlap lah, koordinator lapangan lah Pak Dani lah. Posisinya kemarin juga strategis yang waktu kemarin. Jadi bukan karena Pak Dani ini bisa, bukan karena mau taruh sekadar, bukan. Jadi pure murni untuk mengakomodir semua atau menjembatani antara kita di ranah pimpinan mungkin lah dan kawan-kawan yang secara teknis di operator, kemudian yang di lapangan juga posisinya gitu. Nah, jadi sekedar diketahui juga kita terus running ini. Kemarin juga ada bocoran kalau salah lah admin kemarin tuh kita akan buka layanan one stop service. Wah, itu one stop service. Kemudian nih
mungkin dalam waktu dekat ini kita malam lah layanan. Ya, tapi malam itu konsepnya sama seperti mekanisme layanan kami di kantor juga. Ya ada beberapa meja. Kalau one stop service itu kan satu meja situ selesai tadi kan itu. Nah, jadi yang selama ini, yang sampai hari ini dan mungkin sampai nanti tayang itu, nah jadi berkas datang kemudian diproses, verifikasi dan bisa diambil di esok harinya. Jadi 1 kali 24 jam dengan catatan dari tambahan badan lah. Nah, ini kan setahu Kadis nih dengan catatan itu dokumen lengkap semua, ya kan? Lengkap semua, kemudian tidak bermasalah, tidak dipermasalahkan. Terus jaringan stabil. Tapi alhamdulillah jaringan kita dari kita ke Kemendagri sudah di full backup kecuali listrik padam. Nah, listrik padam Pak Tony ya Pak, listrik padam kita ada genset. Nah, itu genset. Jadi kita tunggu dari PLN mungkin 3-5 menit lah, mungkin biar pret aja mungkin ketut. Jadi kita tunggu apakah ini lama pemadamannya lawas kah, kita hidupkan genset. Jadi itu backup kami, dan alhamdulillah nih sampai podcast kedua ini saya lihat nih dan apa inilah bahwa masyarakat nih mengalir aja nih, bukan menumpuk lah itulah. Ya, tidak pernah menumpuk lagi Pak. Tidak pernah menumpuk lagi pada nilai. Itu kira-kira apa dan sampai ini menjadi misteri masih pada nilai. Kenapa tuh jadi berkurang gitu kan? Apakah ini jadi musim hujan gini kan semalam musim panas gitu kan? Apa pada nih kira-kira nih kalau menurut analisa pada nih? Kalau menurut Ulun Pak, jadi sebenarnya untuk masyarakat itu kebanyakannya ada event-event tertentu biasanya kalau membludaknya itu untuk di dinas. Contohnya misalkan ada penerimaan CPNS atau kemarin yang lagi ramai banget tuh Pak, penerimaan BPD kan? Iya, penerimaan BPD. Jadi hanya event-event tertentu saja. Jadi sebenarnya untuk kapasitas 220.000, 230.000 seluruh masyarakat HSU, kayaknya untuk pelayanan kita di sini kayaknya sebenarnya sudah cukup. Sudah cukup, tapi tidak cepat seperti yang diinginkan. Mungkin. Iya, jadi perlu disampaikan juga. Jadi kami pertama tentunya membenahi lah, dimanapun apapun itu, baik di dinas maupun di pihak lain lah mungkin lah, kita pasti ada proses kan. Proses itu butuh waktu, butuh pikiran, tenaga, dan tentunya kalau kita sih intinya itu komitmen sih ya, komitmen gitu dan berproses. Nah ini Pak, jadi sebenarnya dari pihak kawan-kawan nih Pak sangat-sangat mengapresiasi ketika Pian datang ke Dinas Dukcapil. Ini kebetulan Bapak kan baru 1,5 tahun lah bahasanya loh Pak. Ya, oke. Jadi dalam 1,5 tahun ini sungguh banyak sekali perubahan yang sudah dilaksanakan, terutama di segi satpras Pak, kenyamanan. Contoh saja yang sangat dirasakan itu misalkan nih dari ruangan yang nyaman untuk pelayanan, ada sofa, ruangan AC dingin, sampai di sana disediakan tempat air minum untuk masyarakat. Jadi masyarakat yang benar-benar sering ke Dukcapil atau pernah berurusan ke Dukcapil pasti sangat merasakan Pak perubahan itu. Ya. Alhamdulillah. Jadi kami sangat mengapresiasi dan kami sangat berterima kasih juga Pian telah membawa lah intinya ke arah yang jauh lebih baik. Oke, jadi itu kan karena dari kawan-kawan juga kan. Karena dari kawan-kawan juga yang mau, terus kita berkomitmen, kita gali potensi nih. Kan semua hal tuh pasti ada plus minusnya kan. Ya. Dan kita gali yang plusnya, minusnya kita kendalikan lah. Kalau dihilangkan kayaknya kurang memungkinkan, tapi kita tetap optimis gitu lah pada inilah. Jadi dari sisi sapras, kemudian dari sisi mentalitas juga kan. Mentalitas pasti mentalitas itu kan, karena kita patut ketahui juga dan sudah tahu lah bahwa di instansi pelayanan publik tentunya ada yang pungli tadi Pak. Pungli, kemudian ada calo, kemudian ada apa lagi, dan semua hal lah ribet, tidak jelas, informasi segala macam. Tentunya kalau di bawah kepemimpinan kita sedapat mungkin kita maksimalkan lah, dan tentunya juga kan pasti ada tuh reward. Reward itu sebatas kemampuan kita bersama lah, bukan kemampuan Kadis, bukan kemampuan kita bersama untuk memberikan reward kepada kawan-kawan yang memang luar biasa mencurahkan perhatiannya, waktu, tenaga, pikiran itu dulu. Jadi kita terus berbenah dan tentunya juga harus didukung nih, dari warga masyarakat HSU dan sekitar ataupun yang
ada bersinggungan barisan dengan Disdukcapil ISO dari instansi lain pada inilah Nggih. kan kita ada 17 target kinerja ini. Kita ada pemanfaatan KIA. Nah, alhamdulillah nih pemanfaatan KIA kita ini kan target Pak Dirjen 3 nih. Nah, alhamdulillah sudah dua kan, itu ada SIT Insano Amal dan Nurul Ilmi. Ya. Nah itu kerjasamanya ketan pemanfaatan kartu identitas anak. Dan tentunya hal-hal lain nanti kita coba telah lagi di podcast selanjutnya pada nih. Nah, ulun ada pertanyaan lagi Pak, kayak kemarin nih. Jadi untuk pembenahan lebih lanjut kan kata Pian perlunya ada one stop service tadi Pak. Iya. Ini mungkin kawan-kawan banyak yang belum tahu Pak, rencana one stop service ini seperti apa Pak? Dalam bayangan Bapak nih. Oh iya. Jadi one stop service itu sebenarnya sih untuk mempersingkat dan tentunya juga akan ada konsekuensi juga kan. Secara sederhananya mempersingkat. Jadi semua jadikan satu di situ. Kita coba demikian. Tapi tantangannya bukan kendala adalah tantangannya ketika menyamakan persepsi dan pemahaman. Ya. Karena kan bagi kita nih kayaknya sangat dinamis menghadapi berbagai macam lapisan masyarakat, berbagai macam orang dengan latar belakang. Mohon maaf ya. Jadi itu butuh tantangan lebih lah. Artinya effort lebih, usaha lebih. Nah, ini masih kita pertajam lagi, kita bisa banjirnya dinahapi lagi lah untuk ini. Jadi yang personal di table itu, di meja itu. Itu sederhana itu. Kemudian yang lainnya tentunya itu di dalam. Jadi mohon maaf nih, khusus warga masyarakat ISO kita belum bisa mengadakan di kecamatan-kecamatan. Kecamatan-kecamatan. Memang ada sih gambaran mungkin dibikin UPT, misalnya dua wilayah nih, daerah atas dan daerah bawah, mungkin beberapa kecamatan di daerah bawah, di daerah atas gitu kan. Sebenarnya sih di luasan kita nih pada inilah wilayah kita di 10 kecamatan ini sih kayaknya mohon maaf ya, kayaknya bisa dijangkau masih lah. Satu hari sudah bisa dijangkau, itu maksimal sebenarnya itulah. Iya. Nah itu. Dan apalagi sekarang ditambah dengan kita banyak kan pelayanan online Mbak. Ada 2, bisa melalui WA dan bisa melalui aplikasi IKD. Melalui aplikasi IKD juga sekarang sudah bisa lah. Sudah bisa. Dengan catatan itu kada berubah. Iya. Jangan kita buka IKD gini. Ini kenapa lain ya kan. Kalau kitanya maunya lain ya perbaiki dulu ke kantor Dukcapil gitu kan. Iya, betul. Anehnya itu. Jadi kalau misalnya elemen data itu kada berubah, ya silahkan diinikan. Caranya kayak apa ya? Dibaca di follow sosial media kami. Nah, situ ada petunjuk-petunjuknya gitu kan. Siap. Nah, itu. Dan tentunya carilah informasi. Ya. Carilah informasi dari masyarakat, carilah informasi terkait dengan itu. Dan yang pasti dan harus nih ya, urus sendiri dokumen kependudukan. Datang ke kantor kami, insya Allah kami ramah-ramah saja, dan apabila dipersulit, silahkan laporkan saja. Ya, betul. Saja. Itu ada kanal pengaduan di lapor SP4N maupun di informasi layanan di WhatsApp kami. Nanti admin tolong dibikinlah yang terang, yang jelas ini lah, maafin lah seperti itu. Baik, kira-kira itu pada inilah. Siap. Karena kawan-kawan lainnya sudah menanti juga. Nah, mudah-mudahan podcast kita selanjutnya bisa kita lanjutkan kembali. Kalau bisa masalah ini Pak lebih ke persyaratan mungkin secara umum mungkin ya. Nanti mudah-mudahan dari bidang-bidang Pak. Ya. Kalau kemarin kan gitu kita, konsep kita terakhir nih. Siap. Terakhir. Konsep kita kan kemarin tuh ada yang formal informal. Oh ya, betul. Formalnya berarti seperti ini semi formal kita inilah. Nanti formalnya regulasi kita coba sampaikan, kemudian kasus per kasusnya, dan secara informalnya nih, ini mudah-mudahan informalnya nih pada nih yang rame nih. Nah, ini kan sama kawan-kawan itu ya, Pak. Sudah sama kawan-kawan kita yang di sini. Ya, mereka itulah itu kan. Itulah. Ini kita coba kan mungkin itu yang rame mungkin lah. Doakan aja amin. Sahabat Dukcapil sekalian, tolong didukung channel kami, sosial media kami. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukcapil Prima Indonesia maju.